Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kadulur-dulur di lembur juga berada di kota. Ini kita mau masuk tol Cipali ya. Dan kita akan OTW acara Safari Cinta Kang Deddy Mulyadi di di Cirebon. Itu kemarin Desa Cikalahang, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon. Ini kita lewat tol Cikopo. Kita akan masuk ke jalur Cirebon. Dan nanti sepanjang jalan kita akan ngobrol-ngobrol lah. Seperti biasa ini ada senior saya, Uda Dadung, intelnya Kang Deddy Mulyadi. Nanti kita akan punya cerita lain berkaitan dengan beberapa kejadian saat masuk ke lokasi kegiatan. Kita akan masuk dulu nih. Kita ke tol. Kita akan putar arah ya. Kalau lurus itu kita ke Jakarta. Ini kita ke kiri, ke Cirebon, Cipali, Kalijati, Cirebon ya kita. Oh ya, dalam minggu-minggu ini jadwalnya tidak terlalu padat Safari Cinta Kang Deddy Mulyadi, dan hanya ada satu kegiatan yaitu di Cirebon ini ya. Setelah sebelumnya kemarin di Indramayu, kemudian di mana lagi ya, di Purwakarta, dan kita baru kali ini untuk kegiatan Safari Cinta Kang Deddy Mulyadi yang berikutnya. Untuk ke depan belum ada schedule, belum ada jadwal yang saya terima. Biasanya kalau ada jadwal saya pasti share juga ke teman-teman, karena nanti kita bikinkan flyernya buat promosi di media sosial, buat info-info bagi teman-teman orang dulur-dulur para fans Kang Deddy Mulyadi. Itu biasanya kita share informasinya sehingga mereka selalu hadir di acara-acara Safari Kang Deddy Mulyadi. Nah, kita ini udah masuk tol Cipali ya. Sebetulnya kalau kita mau mereview tol Cipali ini agak membosankan, karena memang total sampai ke Jawa sebetulnya ini gini-gini aja gitu, lurus gitu, kadang bikin ngantuk rutenya. Ini sedang banyak perbaikan di tol ini. Di sisi kiri kanannya tanaman-tanaman meranggas ya, karena musim kemarau yang cukup lumayan. Sawah-sawah di sana tuh nggak ada yang nanam padi, karena nggak ada air. Ini ruas-ruas tol juga lagi diperbaiki. Dan kita akan menempuh perjalanan dari Purwakarta ke Cirebon itu sekira 2 jam lebih lah ke sana. Dan ini udah pukul 15.00, tadi udah adzan asar. Nanti kita akan mampir dulu di rest area. Nanti keluarnya di Palimanan ya. Kalau kemarin udah 2 kali, kita keluarnya di Pakanci, dan yang satu lagi sudah mencapai hampir Brebes. Nah, kalau yang ini nih kita masih di Palimanan, masih dekat lah, tidak terlalu jauh, sehingga bisa ditempuh dengan jadwal pemberangkatan yang tidak terlalu siang gitu. Oke, sebelum kita lanjut nanti bincang-bincang sama Uda Dadung nih, staf Kang Deddy Mulyadi. Udah capek. Kita nggak usah perbincangkan juga, nanti ada apa yang harus dibahas. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Mudah-mudahan channel ini berkembang dan bermanfaat ya.
perjalanan masih lumayan lah, 20 km lagi. Barusan kita mampir dulu di kilometer 166. Biasa menggajal perut dengan mie, bakwan dan lain-lainnya. Ini suasana perjalanan memang udah agak redup, udah agak senja. Dan di kiri kanan sawah-sawah cukup kering kerontang ya. Nah, ini udah Dadung, biasa masih stay. Masih kuat. Sudah diisi mie cengek. Sudah diisi mie cengek. Ngegasnya agak keras. Ya. Oh ya, saya juga ingin bercerita nih sama Uda Dadung perjalanan Safari Cinta. Beberapa kali kalau mau ke lokasi acara itu kita dicegat sama Karang Taruna, sama petugas-petugas lapangan agar parkir di tempat-tempat yang kadang jauh dari lokasi. Contoh saat kita di Ciumbuleuit, kita harus berapa kilo gitu jarak dari nyimpan mobil ke lokasi, kita harus jalan kaki. Nah, ini biasanya yang suka ngatur strategi itu Uda Dadung. Apa nih kira-kira jawaban terhadap para panitia itu? Di antaranya adalah bahwa kita ini bilangnya apa saja nih, kadang ngejual nama Kang Deddy Mulyadi. Ini krunya Bapak gitu, atau stafnya Bapak atau apalah gitu. Sebetulnya ini tidak dibenarkan karena memang tidak ada kaitan acara ini gitu. Kita hanya pecinta Kang Deddy Mulyadi yang hadir di lokasi. Tapi karena kadang kalau kita sudah kehilangan akal untuk masuk ke lokasi, maksudnya jauh ya gitu. Ya apapun kita tempuh nih sama Uda Dadung dan teman-teman. Ya kalau Uda Dadung ngaku-ngaku stafnya Kang Deddy Mulyadi, ya sih bener sih. Kemarin di DPR RI beliau sebagai tenaga ahli bekerja di dengan Kang Deddy Mulyadi di Golkar ya. Nah, tetapi ada satu hal yang menarik ketika perjalanan ke Sumedang ya. Nah, ke Sumedang itu kebetulan saya tidak bareng sama Uda Dadung. Nah, di Sumedang itu kita sudah dicegat di awal dan kita bilang bahwa saya tuh sengaja pakai baju MK9 tuh. Saya ngaku bahwa saya adalah kru MK9 gitu. Dan kita dipersilahkan masuk ke lapangan. Kemudian saat kita masuk ke lapangan, artinya tidak bertele-tele panitianya. Ya bolehlah kalau memang ini kru MK9, mungkin dikira kita pemain apa gitu, pemain bass, pemain drum gitu. Kita dipersilahkan masuk. Dan ketika saya masuk ke belakang panggung, di sana hanya ada 2 mobil kalau tidak salah. Satu mobil Rubiconnya Kang Sule, yang kedua mobil krunya Kang Sule. Lalu tiba-tiba datang kawan saya, Kang Sesep Hasim yang menjadi iuk Riyatan. Dia sambil keheranan, kenapa itu kamu bisa masuk ke sini gitu. Saya bilang bahwa saya ngaku ke orang yang jaga atau security di depan itu sebagai krunya MK9 karena saya pakai baju MK9. Oh pantesan katanya. Kata dia kurang ajar itu. Kamu tahu nggak kata beliau? Apa? MK9-nya aja itu mobilnya itu nggak bisa masuk ke lapangan gitu. Sementara mobil saya yang cuman ngaku-ngaku sebagai kru MK9, mobil kita bisa masuk ke belakang panggung. Dan setelah saya ngobrol-ngobrol, akhirnya di situ ketemu sama Kang Iman Ule-nya, dan betul ternyata mobil Kang Iman Ule parkirnya itu agak jauh dan di luar area lapang gitu, di area panggung, karena dia tidak bisa masuk. Sementara ketika dia tahu bahwa mobil saya ada di belakang panggung, dia nanya, kenapa mobil kamu ada di sini? Saya bilang, saya justru ngejual nama Kang Iman. Ya, akhirnya kita tertawa, terbahak-bahak. Maksudnya, kadang seperti itu, Kang Imannya aja yang namanya kita jual,
itu Tidak bisa masuk. tidak bisa masuk, sementara saya yang ngejual nama dia mengaku-ngaku sebagai kru MK9 itu bisa masuk. Nah, itu sekedar sekelumit cerita ya yang tidak boleh ditiru, tetapi karena kita ingin tidak terlalu jauh jalan kaki ke lokasi acara, sehingga kadang kita teknik ya, kita ngatur strategi di lapangan. Dan setelah acara di Sumedang itu, kemudian akhirnya saya balik bareng sama Kang Iman masuk ke tol, dan kita pakai jalur Cisumdawu, artinya lewat tol Cipularang pada akhirnya, tidak lagi pergi lewat tol Cipali ya. Itu dulur-dulur bagaimana kita kadang di lapangan melakukan kenakalan-kenakalan kecil agar kita bisa survive, agar kita bisa masuk, agar kita bisa ada di tempat yang strategis gitu. Kadang harus jual nama orang tanda kutip, atau kita pakai seragam seperti seorang bagian dari kru. Ya, apapun itu mudah-mudahan dimaafkan, dan saya juga udah bilang minta maaf ke Kang Iman olehnya.